Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan mata kuliah Sosiologi Hukum. Kali ini kita bertemu dalam pertemuan kedua. Pada pertemuan kedua ini nanti saudara akan mempelajari tentang ruang lingkup Sosiologi Hukum. Nah, ruang lingkup Sosiologi Hukum ini antara lain di dalamnya akan berbicara tentang pola perilaku di dalam masyarakat, ya. Jadi ruang lingkupnya pertama adalah tentang pola perilaku di dalam masyarakat, dan yang kedua adalah tentang cara bertindak dari orang-orang yang hidup di dalam masyarakat itu. Nah, dengan materi itu diharapkan saudara dan saya itu sudah mulai memahami bahwa tidak ada satupun warga masyarakat yang selalu taat pada hukum. Pasti dalam waktu tertentu itu ada kecenderungan untuk tidak mentaati hukum. Ini yang terjadi. Disadari atau tidak, di kota besar ataupun di daerah, yang namanya masyarakat, manusia bagian dari masyarakat itu tidak selalu taat pada hukum. Pada suatu ketika tidak taat pada hukum. Sehingga apabila hukum yang berlaku itu ada, kadang-kadang berlakunya hukum kita sadari nggak sesuai dengan yang diinginkan masyarakat, gitu ya. Jadi ada hukum tapi masyarakat menganggap wah ini nggak cocok untuk kita, ini nggak sesuai dengan kita. Maka dari masyarakat itu kemudian muncul suatu sikap yang ingin menyimpang pada hukum. Nah, menyimpang pada hukum itu wujudnya macam-macam. Ada yang diwujudkan secara nyata, jelas, tetapi ada yang kemudian diam-diam saja tetapi dia tidak mentaati hukum itu sendiri. Nah, itulah ruang lingkupnya. Yang jelas di dalam ruang lingkup sosiologi hukum ini kita harus bisa menselaraskan kepentingan-kepentingan dalam masyarakat itu. Kita sebagai bagian dari masyarakat, kita harus menjadi pionir-pionir yang bisa menciptakan keselarasan dalam masyarakat di dalam menjamin kepentingan individu-individu tadi. Nah, hukum di dalam masyarakat kan sudah diketahui semuanya bahwa di dalamnya bisa berupa suatu peraturan, tetapi bisa juga belum berupa suatu peraturan yang nyata, tetapi masih berupa suatu hukum kebiasaan yang ada di dalam masyarakat. Tetapi yang menjadi ciri dari hukum yang akan kita bicarakan adalah hukum itu yang mempunyai suatu peraturan yang sebagai suatu peraturan sifatnya memaksa dan ada sanksi kalau dilanggar. Itu hukum. Kemudian selain itu kembali kepada manusia, di mana kita tahu dalam masyarakat yang tadi saya katakan tidak semuanya taat kepada hukum, kadang-kadang justru masyarakat satu dengan yang lain itu di dalam hubungannya ini diatur oleh hukum tetapi nggak mau, gitu. Saya katakan tadi kita kan dalam hubungan satu dengan yang lain kan selalu diatur oleh hukum, ya. Tetapi ada kecenderungan juga di dalam kita sebagai anggota dalam masyarakat suatu ketika itu nggak mau diatur oleh hukum itu, sehingga tadi saya katakan ada kecenderungan masyarakat itu memberontak. Manusia bagian dari masyarakat itu protes, nggak mau gitu. Protesnya dengan bermacam-macam cara. Padahal kalau kita kaji lebih dalam, unsur hukum itu ada kan supaya manusia itu nggak protes, nggak memberontak gitu loh. Supaya manusia itu nggak bentrok, supaya masyarakat itu nggak bentrok. Karena apa ya? Selain hukum itu dibuat oleh pejabat, kan hukum itu ada mengandung sanksi, gitu. Ya, dan tujuannya kan untuk ketertiban kita juga. Itu hukum, sehingga monggo silahkan saudara nanti membaca lebih jauh materi ini, dan jangan lupa tugas yang saya berikan di akhir kuliah supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Baca dulu materinya, ingat, baru kerjakan tugas. Jangan belum baca materinya kok kerjakan tugas, akhirnya saudara cuman copy paste sana, copy paste sini, sehingga isinya enggak seperti yang diharapkan. Ya,
Baik, saya kira itu yang bisa disampaikan Bu Puji sebagai pembukaan kuliah kedua ini. Sekali lagi selamat belajar, jangan lupa selalu rajin membaca, cari materi-materi yang berhubungan supaya wawasan kita jauh lebih berkembang. Itu ya. Selamat belajar, sukses untuk kita semua. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan dimanapun kita berada. Itu nggih. Selamat belajar, sukses selalu.